Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Semoga channel ini bermanfaat buat kita semua. Allah memerintahkan bertasbih di waktu subuh dan petang. Allah berfirman, maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh. Quran Surat Ar-Rum ayat 17. Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh. Yakni jika kalian telah mengetahui hal itu maka bertasbihlah kepada Allah. Yakni sucikanlah dia dari apa yang tidak pantas baginya. Dengan mengatakan, Subhanallah, pada waktu pagi dan sore hari, pada waktu malam dan siang hari. Pendapat lain mengatakan yang dimaksud dengan tasbih di sini adalah salat 5 waktu. Firman-Nya, ketika petang hari, yakni salat maghrib dan isya, dan firman-Nya, ketika pagi hari, yakni salat subuh. Firman-Nya, dan pada sore hari, yakni salat asyar, serta firman-Nya, dan pada siang hari, yakni salat duhur. Akhir hidup Abu Talib enggan mengucapkan kalimat tauhid. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Ibn Al-Musayyab bahwa bapaknya berkata, tatkala Abu Talib akan meninggal, datanglah Rasulullah kepadanya. Dan saat itu, Abdullah bin Abu Umayyah serta Abu Jal berada di sisinya, maka beliau bersabda kepadanya, wahai pamanku, ucapkanlah, la ilaha illallah, suatu kalimat yang dapat aku jadikan bukti untukmu di hadapan Allah. Tetapi disambut oleh Abdullah bin Abu Umayyah dan Abu Jal. Apakah kamu membenci agama Abdul Muthalib? Lalu Nabi mengulangi sabdanya lagi, akan tetapi mereka pun mengulang-ulangi kata-katanya itu pula. Maka akhir kata yang diucapkannya, bahwa dia masih tetap pada agama Abdul Muthalib dan enggan mengucapkan, la ilaha illallah. Fokus cari akhirat, jangan lupa cari bagian di dunia. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Qasas ayat 77. Dan carilah pahala negeri akhirat pada apa yang Allah berikan kepadamu berupa harta benda, dengan mengamalkan ketaatan kepada Allah melalui harta itu di dunia ini. Dan janganlah kamu lupakan bagianmu dari dunia dengan jalan bersenang-senang di dunia ini dengan hal-hal yang halal, tanpa berlebihan. Al-Quran adalah obat dan rahmat bagi orang beriman, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar, obat, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Surat Al-Isra ayat 82. Dan kami menurunkan dari ayat-ayat Al-Quran Al-Azhim ayat-ayat yang menyembuhkan hati dari semua penyakit, seperti keraguan, kemunafikan dan kebodohan, dan akan menyembuhkan jasmani melalui bacaan ruqyah dengannya, dan hal-hal yang menjadi penyebab teraihnya rahmat Allah melalui kandungan keimanannya. Dan tidaklah Al-Quran ini menambah bagi orang-orang kafir ketika mendengarnya, kecuali kekafiran dan kesesatan, karena pendustaan mereka terhadapnya dan tidak ada keimanan dalam diri mereka. Allah memegang jiwa makhluknya. Allah berfirman, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Quran Surat Az-Zumar ayat 42. Allah lah yang mencabut nyawa saat ajalnya tiba. Wafat besar ini adalah wafat kematian saat ajal telah habis. Dan Allah juga menahan arwah yang belum mati dalam tidurnya, dan ini adalah wafat kecil. Dari kedua arwah tersebut Allah menahan salah satu arwah yang ditetapkan kematiannya, yaitu arwah orang yang mati dan melepaskan yang lain untuk menyempurnakan ajal dan rizkinya. Dan hal itu dengan mengembalikannya ke jasad pemiliknya.